Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimna at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian atau membaca buku Berjalan di Bawah Cahaya Ahlul Bait, yang tentunya niatan pertama majelis kita ini adalah mengambil berkah, bertabaruk dengan sirah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih, beliau pernah berkata bahwa membaca doa kumel itu pada hakikatnya kita bertawasul dan bertabaruk dengan doa itu, mengingat barangkali redaksi dalam doa itu terlalu tinggi untuk dibaca oleh manusia-manusia seperti kita. Maka ketika kita mempelajari sirah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam dan kita niatnya tidak hanya untuk ittiba tapi iqtida, itu sebuah tanggung jawab yang sangat besar, tugas yang teramat berat untuk kita melakukan ihtidak, kita terhidayahkan dengan petunjuk itu. Untuk itu kita selalu meniatkan setiap mengkaji tentang Ahlul Bait, kita niatkan bahwa kajian itu tidak lain untuk bertabaruk dengan kemuliaan mereka, dengan keutamaan mereka, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tersyafaati dengan syafaat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita semua sudah tahu bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Syahid Mutahari di dalam kitab beliau Al-Istihad, beliau mengatakan bahwa istihad itu lebih dahulu dilakukan di kalangan Sunni karena peristiwa Sakifah adalah sebuah istihad pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara para pengikut dan pecinta Ahlul Bait melihat bahwa itu masih pada masa kepemimpinan Samawi, yaitu kepemimpinan imamah pasca kepemimpinan nubuwah. Dan dari sini kita bisa membayangkan kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul adalah orang-orang munafik, orang-orang yang tidak berani menampakkan kekafirannya, keingkarannya, dendamnya, terutama kepada Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib yang dalam beberapa peperangan membasmi kalangan keluarga orang-orang yang di kemudian hari disebut sebagai sahabat Rasulullah. Nah, jadi pada zaman Rasulullah orang masih menyembunyikan kebencian, dendam, kemarahan, dan keengganan untuk mengikuti syariat Islam. Itu mereka masih menyembunyikan, sehingga ayat Al-Quran sendiri kemudian mengabadikan dengan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil Madinah maratu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Di sekeliling kamu wahai Muhammad banyak sekali orang-orang munafik, bahkan termasuk penduduk Madinah.
Maratu ala nifaq, mereka sangat-sangat munafiknya sampai la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu tapi kami tahu. Yang artinya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad tentang mereka. Nah, kemudian fase transisi dari nubuah ke imamah adalah satu fase yang sangat penting dan sangat genting, sangat rentan terjadinya jadi menciptakan arah yang berbeda daripada yang seharusnya. Transisi dari nubuah ke imamah itu dilihat oleh orang-orang munafik sebagai satu kesempatan besar untuk meluapkan dendam mereka selama mereka hidup bersama atau di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi masuk akal kemudian ketika kita melihat di dalam sejarah, kita kenal dengan Roziyah Yaumul Khamis atau tragedi hari Kamis yang kita semua sudah tahu, dan saya tidak akan menyebutkan detailnya di sini. Yang jelas ada penolakan dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah, yaitu menuliskan wasiat. Maka terjadilah apa yang terjadi hingga wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari mukadimah tadi menjadi sangat masuk akal kenapa ada orang-orang yang tergesa-gesa untuk menentukan kepemimpinan umat ini setelah Rasulullah. Itu menjadi masuk akal setelah kita memahami mukadimah tadi di atas, bahwasanya pada zaman Rasulullah itu banyak orang-orang yang tidak suka pada Rasulullah, tidak menyukai Ahlul Bait pastinya, karena Rasulullah selalu mengagung-agungkan Ahlul Bait. Maka ada kitab namanya Mengapa Harus Ali, gitu kan. Nah, jadi dari situ menjadi masuk akal ketika banyak atau beberapa orang yang mungkin masuk ke dalam kategori sahabat besar itu bersegera meninggalkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sakifah Bani Sa'idah, dan kekisruhan kemudian terjadi di Sakifah Bani Sa'idah, yang kemudian Khalifah Umar bin Khattab menyebut hasil daripada Sakifah itu adalah faltah. Hanya saja kata dia, Allah memelihara umat ini dari bencananya, dari bencana Sakifah itu sendiri. Kemudian dari ilustrasi ini kita menjadi faham juga apa yang akan dialami oleh Ahlul Bait peninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan logika sejarah yang seperti ini, dengan alur sejarah yang seperti ini, saya kira kita semua sudah membayangkan, dan menjadi masuk akal lagi ketika Imam Ja'far Shadiq kemudian pernah berkata, man ahabbana falyasta'id lil bala. Barang siapa yang mencintai kami, maka siap-siaplah untuk menerima bala. Jadi dari itu dimulai dari transisi nubuah kepada imamah. Maka ketika nanti para imam muncul di dalam masyarakat, mereka tidak lagi memiliki makom sosial seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada zaman Rasulullah itu sampai turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Pada zaman A'immah bukan hanya meninggikan suara, mereka melaknat, mereka mencaci maki. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, itu ada satu tempat kalau Imam Ali lewat di situ, itu orang mencaci maki dari pinggir jalan. Orang mencaci maki. Sampai kemudian Imam Ali bin Abi Thalib pernah dalam sebuah hadis beliau mengatakan, mohon koreksi dari para asatid nanti, amurru ala safih yasubuni. Kalau tidak salah pernah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Amurru ala safih yasubuni. Aku selalu melewati seorang safih. Safih itu orang yang kurang akal. Jadi dianggap kurang akal oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini mungkin satu trik supaya kita bisa memaklumi perbuatan seseorang. Jadi akalnya kurang, itu akalnya tidak sempurna, namanya safih. Safah yasubuni. Kullama istada safahatan azidu hilman. Setiap kali dia bertambah tanda-tanda
kurang akalnya. Jadi semakin dia melaknat, mencaci maki, azidu hilman, selalu bertambah dalam diriku kemakluman terhadap perbuatannya. Ka'udin zada fil ihraqi tiba. Aku ingin seperti kayu gaharu yang semakin dibakar akan semakin harum mewangi. Gitu. Jadi itu memberikan gambaran betapa kehidupan para imam Ahlul Bait alaihi wassalam jelas berbeda dengan kehidupan pada zaman Rasulullah. Saya kira peristiwa Tanah Fadak cukup memberikan satu gambaran kepada kita betapa usaha untuk dalam tanda kutip ya embargo terhadap keluarga Rasulullah itu bahkan dimulai daripada putri Rasulullah sendiri, yaitu Fatimah Zahra. Padahal warisan itu adalah warisan, kalau kita mau dengan sudut pandang kita ya secara ekonomi, itu adalah warisan materi. Warisan materi. Nah, dan akhirnya para imam Ahlul Bait pun kita melihat kemudian pada perjalanan sejarah mereka, kalau Fatimah Az-Zahra yang putri langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita lebih ke atas lagi, kalau jasad Rasulullah saja itu tidak diperhatikan, bagaimana dengan setelah Rasulullah, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka pada sirah Ahlul Bait alaihi wasallam kita akan melihat bahwa orang-orang pada zaman imam itu banyak yang mengkritik, banyak yang punya keberanian untuk mengkritik imam. Jadi memperbandingkan pendapat mereka ini dengan pendapat imam, yang artinya mereka tidak meyakini imam ini sebagai imam maksum, imam yang merupakan imam mereka. Makanya kemudian di dalam halaman yang ke-11 dari buku ini disebutkan, dalam perjalanannya para imam Ahlul Bait alaihi wassalam sendiri sering menerima kritik dari orang-orang yang hidup sezaman sehubungan dengan sikap-sikap politik yang mereka ambil. Nah, sebenarnya pada zaman Rasulullah pernah juga terjadi seperti ini, bahkan cukup keras juga, tapi tidak berlanjut, yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah. Nah, waktu perjanjian Hudaybiyah, sahabat besar mengkritik keputusan Rasulullah yang menerima persyaratan dari kaum kafir Quraisy untuk melakukan haji pada tahun yang akan datang. Namun mereka menjawab semua kritik itu dan menjelaskan bahwa identifikasi atas satu kondisi menuntut kebijaksanaan dalam mengambil sikap. Jadi pada mukadimah sebelumnya kita melihat perbedaan sikap yang diambil oleh masing-masing dari para imam Ahlul Bait alaihi wassalam itu tidak menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki mabda yang sama, memiliki dasar perjuangan yang sama. Dasar perjuangan mereka sama, hanya saja kondisinya berbeda. Ini mengingatkan kita akan pentingnya kemudian kajian mengenai maqasid syariah. Karena sebenarnya nanti kitab ini adalah praktek para imam terhadap maqasid syariah. Maqasid syariah. Jadi mereka berpegang kepada satu mabda yang sama, tapi ketika melihat kondisi yang berbeda, mabdanya adalah mabda maslahat umat. Tapi ketika kondisi berbeda, langkah yang diambil untuk kemaslahatan itu pasti berbeda. Makanya ada kemudian imam yang diangkat oleh Ma'mun menjadi putra mahkota dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas. Nah, Imam Hasan alaihissalatu wassalam dalam buku ini disebutkan telah menjawab kritik orang-orang yang mempertanyakan keputusan damai yang dipilihnya saat berhadapan dengan Muawiyah. Imam Husain telah menjawab nasihat orang yang melarangnya pergi ke Irak untuk menghadapi kekuasaan Bani Umayyah. Jadi ada orang yang kemudian memperbandingkan pendapatnya dengan pendapat imam. Jadi seakan-akan mereka melihat yang dilakukan imam ini adalah ijtihad, padahal itu adalah nas. Imam Ja'far Shadiq telah menjawab kritik dari orang-orang yang mengajaknya bergabung dalam gerakan revolusi melawan kekuasaan, dan imam menolaknya. Kita tahu bahwasanya nanti pada waktu perebutan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, itu kaum Alawi bahkan mendorong Imam Khadim pada waktu itu, Imam Ridha pada waktu itu juga untuk ikut mengobarkan revolusi dan membela Bani Abbasiyah. Dan Bani Abbasiyah ini juga tidak
tidak bodoh ya, mereka belajar dari pengalaman, mereka mengangkat syiar membela Ahlul Bait. Jadi syiar Bani Abbasiyah adalah membela Ahlul Bait. Sekaligus ini menguatkan fakta bahwa selama ini yang terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah adalah kezaliman kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Makanya kemudian syiar Bani Abbasiyah adalah pembelaan keberpihakan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi persis seperti orang-orang partai yang misalkan itu selalu melakukan atau syiar mereka adalah syiar pembelaan dari apa yang dilakukan oleh status quo ini. Ala kulli hal. Jadi Imam Ja'far Sadiq menolaknya. Jadi termasuk kalangan Alawi, bahkan kalangan Alawi sendiri kemudian mendukung perlawanan Bani Abbasiyah untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah, meskipun nanti kemudian terjadi lagi pada masa kekuasaan Bani Umayyah pergolakan-pergolakan yang juga dikobarkan oleh kalangan Alawi, karena ternyata pada masa setelah Bani Abbasiyah memenangkan perebutan kekuasaan itu, ternyata kaum Alawi tetap dimarginalkan, kaum Alawi tetap menjadi kaum pinggiran, maka kemudian muncul pemberontakan di mana-mana. Dalam menjawab kritikan itu, mereka menjelaskan bahwa beragamnya sikap mereka tidak menyalahi prinsip jihad. Dalam hal ini yang sering dikritik dari para imam itu, katanya mereka ini tidak tegas dalam masalah jihad. Kayaknya sejarah mengulangi dirinya. Kadang di sini kita juga sering dianggap tidak tegas gitu. Atau bahkan beberapa teman itu sering mengatakan pada saya bahwasanya kamu tidak tegas karena Idul Fitri kamu mengikuti pemerintah gitu. Nah, dan mungkin itu mewakili daerah-daerah yang lain. Padahal itu karena mereka tidak mempelajari apa yang harus dipelajari dari para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kita hanya takut bahwa kita terbuai oleh bulan purnama hingga kita terjerumus ke dalam lubang-lubang karena keindahan bulan purnama. Jadi ini adalah satu usaha kehati-hatian kita untuk menjadi pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, bahwa mengikut Ahlul Bait itu banyak sekali tanggung jawabnya, banyak sekali balaknya kalau kita mau sampaikan balak itu. Tapi ketika balak itu kita pahami sebabnya karena apa, maka kita menjadi orang yang melihat bahwa balak itu memang konsekuensi yang harus ditanggung oleh satu bentuk kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ala kuliah. Sikap mereka tidak menyalahi prinsip jihad. Kaidah penentangan terhadap kezaliman tidak menyalahi kaidah penentangan kepada kezaliman ataupun kepentingan menjaga maslahat umum. Itu tidak bertentangan dengan itu semua. Semua itu semata-mata karena tuntutan situasi dan kondisi yang mendorong mereka untuk mengambil sikap-sikap yang sebijak mungkin. Lain kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli fayasuyu fakhudini, kata Imam Husain. Kalau agama Muhammad tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, wahai pedang-pedang ambillah aku, ambillah nyawaku, ambillah arwah rohku. Jadi benar-benar tujuannya adalah melanjutkan risalah Rasulullah yang rahmatan lil alamin, memberikan satu gambaran. Kalau kata Kiai Miftah tadi, untuk yang mengikuti webinar tadi itu, kalau Islam datang kemudian tidak ada nuansa rahmah, katanya there must be something wrong, katanya ada sesuatu yang salah di situ gitu. Ini saya juga dalam rangka tabaruk dengan Kiai Miftah, sok-sok pakai bahasa Inggris gitu kan. Maka semua itu semata-mata karena tuntutan situasi. Salah satu contoh yang jelas adalah seperti yang terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi, yaitu Usulul Kafi, juz 5 halaman 19, dari Abdul Malik bin Umar yang berkata, saya berkata kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ja'far Sadiq alaihi salatu wassalam, bahwa orang-orang Zaidiyah berkata, ini orang-orang Syiah Zaidiyah berkata, tidak ada perbedaan antara kami dengan Ja'far.
kecuali dalam sikapnya yang tidak mewajibkan jihad. Aku tidak mewajibkan jihad, kata Imam Ja'far. Lalu beliau menjelaskan, aku melihat bahwa jihad itu penting, namun aku tidak ingin meninggalkan ilmu dan menuju ke arah kebodohan sebagaimana yang mereka inginkan. Jadi semua itu ada pertimbangan, semua itu tidak hanya bermodalkan keberanian dan kenekatan. Karena bukan masalah kita ini mati syahid atau tidak. Permasalahannya adalah kontribusi apa yang kita berikan dengan kematian kita, dengan kesyahidan kita. Kalau ternyata kematian kita hanya menimbulkan madarat yang lebih besar, bukankah itu akan menjadi dosa? Pura-pura kita dapat 70 bidadari, kematian yang sia-sia yang kemudian mengorbankan para abria, orang-orang yang tidak berdosa, itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Ala kulli hal. Demikianlah batasan, ini bagian akhir daripada mukadimahnya, demikianlah batasan yang dibuat oleh imam yang tidak berbeda dengan selainnya, selain satu imam dengan imam yang lain. Dalam hal prinsip itu tidak berbeda. Mabda, secara mabda itu sama. Perbedaan hanya terletak pada pengambilan sikap atas kasus tertentu, karena beliau lebih mengetahui keadaannya, sementara mereka tidak mengetahuinya. Jadi perhatikan di sini, saya kenapa selalu menganjurkan untuk kita ini belajar dari Kiai Miftah, misalnya kalau dulu dari Allahyarham tentang maqasid syariah. Karena sebenarnya disitulah itulah cara kita memahami apa yang dilakukan oleh para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sekarang begini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat misalkan para imam melakukan satu tindakan mulia, misalkan memaafkan orang yang menyakiti, mendoakan orang yang menyakiti, atau memberikan kepada orang yang justru merampas sesuatu dari mereka. Kemudian secara lahiriah kita ingin ittiba, meniru seperti itu. Itu kalau tidak hati-hati itu akan menciptakan satu beban dalam diri kita, akan menciptakan satu mungkin satu beban psikologis lah dalam diri kita, yang karena sebenarnya kita tidak menginginkan melakukan itu. Nah, bagaimana cara kita tidak hanya ittiba, ya kita dengan mempelajari tadi itu maqasid syariah. Bahwasanya para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam pada setiap zaman hampir memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi masyarakat yang mungkin kondisinya berbeda pada waktu itu. Dan itu menunjukkan betapa Islam itu, kalau kata Mas'ulil Absar itu, Islam itu organisme gitu. Jadi berkembang, dinamis maksudnya. Islam itu berkembang, dan Islam itu sangat berdamai dan match dengan perkembangan zaman. Karena kita meyakini bahwasanya ada imam pada setiap zaman. Nah, jadi kita nanti akan melihat bahwasanya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam adalah the way of life, adalah jalan hidup. Nah, jalan hidup harus diawali dengan pemahaman kenapa kita memilih jalan hidup itu. Kalau tidak, kalau hanya ittiba saja, nanti akan ada setumpuk beban dalam diri kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita ini belum mampu. Nah, sehingga menjadi apa yang kita lakukan ini menjadi tidak maksimal atau bahkan kontraproduktif. Dan nanti insya Allah kalau ada waktu, insya Allah kita akan bahas bahwasanya ada satu saat di mana kita mohon kepada Allah agar para imam ini memberikan hidayah kepada kita itu secara takwiniyah. Karena kadang secara tasyri'iyah kita tidak terhidayahkan. Nah, kita mengharap taufik itu termasuk takwiniyah, termasuk hidayah takwiniyah. Dan insya Allah nanti kita akan terangkan mengenai hidayah takwiniyah itu. Inilah beberapa halaman yang mampu kami persembahkan kepada pembaca. Di dalamnya termuat tulisan saya, kata penulis,
dalam berbagai kesempatan ketika menghadiri peringatan mengenang Ahlul Bait. Tulisan ini akan menjadi sempurna jika dipadukan dengan tulisan-tulisan lain seperti Sirah Ahlul Bait yang pernah saya tulis dan telah diterbitkan. Saya ada niatan sebenarnya untuk kitab-kitab dan ceramah Syekh Musa As-Saffar untuk kita bahas di channel kita, insya Allah. Karena kebetulan Syekh Musa As-Saffar ini karena mungkin hidup pada masyarakat yang cenderung ke Wahabi, jadi toleransi beliau ini sangat besar, dan toleransi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Beberapa buku yang merupakan awal debut saya diantaranya adalah A'immah Ahlul Bait, Risalah wal Jihad, Al-Imam Al-Husain wa Mas'uliyat Al-Thawrah, Al-Thair wa As-Sizn, Al-Thair wa As-Sizn, Dirasah fi Hayat Al-Imam Musa Al-Qadim, dan buku-buku kecil lainnya yang berhasil dicetak dan diterbitkan. Insya Allah saya coba akan cari buku-buku ini, karena kebetulan saya ada link ke teman yang punya hubungan dengan maktab beliau, insya Allah. Kemudian membahas tentang Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Aqilah Zainab, dan Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dalam semua tulisan itu saya berusaha agar selalu berada di bawah pancaran cahaya dan petunjuk serta teladan sirah Ahlul Bait, serta berusaha mendekati fakta sosial di tengah masyarakat tempat saya berada, dan bersungguh-sungguh memahami perubahan sikap dan tindakan yang harus diambil setelah melakukan identifikasi terhadap gejala-gejala sosial masyarakat. Jadi ajaran Ahlul Bait itu benar-benar dijadikan sebagai solusi bagi masalah-masalah sosial. Saya memohon pada Allah agar tetap teguh dalam kecintaan pada Rasulullah dan Ahlul Baitnya, berpegang teguh pada petunjuk mereka, serta melanjutkan perjuangan manhaj risalah mereka yang agung hingga mengumpulkan saya dalam barisan mereka pada hari kiamat nanti. Walhamdulillahirabbil alamin. Hasan bin Musa As-Saffar, 25 Jumadil Akhir 1430 Hijriah. Jadi malam hari ini kita telah menyelesaikan mukaddimahnya ataupun pendahuluan atau prakata mungkin. Karena ternyata di dalam daftar isi itu, oh ya, udah artinya itu mukaddimah. Ala kulli hal. Kemudian kedudukan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kedudukan Ahlul Bait, keutamaan Ahlul Bait itu tidak memerlukan dalil sebenarnya. Dalil yang kita paparkan, dalil yang selalu, argumentasi yang selalu kita lakukan, itu tidak lain hanya karena adanya syubhat saja. Kalau tidak ada syubhat, saya kira semua orang akan tahu keutamaan Ahlul Bait lebih daripada yang lain. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib adalah afdalu sahabatu Rasulillah, adalah sahabat yang paling memiliki keutamaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Itu muttafaqun alaih. Ahlul Bait dalam konteks mereka adalah Rasulullah, Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Li khamsatun, siapa yang tidak tahu? Li khamsatun, siapa yang tidak mengenal? Bahkan di kalangan Sunni, li khamsatun itu atau khamsatul adhar itu dijadikan sebagai penangkal bala, penangkal sihir, penangkal penyakit, penyembuh penyakit. Artinya keutamaan Ahlul Bait itu tidak diragukan lagi. Permasalahannya adalah muncul kemudian syubhat-syubhat macam-macam. Nah, syubhat-syubhat, dan syubhat itu sebenarnya lebih kepada kepentingan-kepentingan politik tertentu. Karena sebenarnya syubhat itu sebenarnya syubhat-syubhat yang tidak bermutu sebenarnya. Syubhat-syubhat yang bahkan menurut saya itu menggelikan mengenai keutamaan Ahlul Bait alaihi wassalam. Misalkan syubhat dengan memunculkan hadis misalkan 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab misalkan, atau syubhat dengan memunculkan misalkan hadis kitabullah wa sunnati misalkan, atau dan lain sebagainya. Syubhat-syubhat seperti itulah yang kemudian memaksa kita untuk melakukan argumentasi, membawa nas-nas tentang keutamaan mereka.
Keutamaan mereka tidak perlu sebenarnya kita ungkap kalau tidak ada yang menutupinya. Kedudukan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sungguh pantas apabila Ahlul Bait Rasulullah menempati kedudukan yang tinggi dan spesial di mata umat karena mereka mampu menyatu dengan hati kaum muslimin. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi setiap dai, bagi setiap penyampai, bahwasanya dai itu harus menyatu dengan kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan cara pertama kita harus menanamkan dalam diri kita tujuan daripada dakwah adalah untuk mensejahterakan kaum muslimin, untuk membahagiakan kaum muslimin. Man asbaha wa lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun pagi kemudian fokusnya tidak pada kepentingan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk dari mereka. Nah, jadi mereka memang betul-betul yang digambarkan oleh Al-Imam Husain alaihissalatu wassalam li talabil islah fi ummati jati, untuk melakukan islah, pembenahan bagi umat datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjadi dasar bagi dakwah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari tanggung jawab yang mereka emban, yang karenanya maka langkah mereka selalu sejalan dengan perkembangan situasi. Karena memang melihatnya kepada maslahat umat. Jadi pada prakteknya mereka tidak kaku. Mereka tidak kaku. Oh ya, saya kemarin sempat pada perayaan Isra Mi'raj, pada peringatan Isra Mi'raj di Wonosobo, saya sempat sampaikan banyak sekali pendapat mengenai Isra Mi'raj, ya, mengenai Isra Mi'raj, apa itu Isra Mi'raj, baik dari para kiai kita atau secara umum dari para kiai. Saya sempat sampaikan kepada beberapa teman bahwasanya Isra Mi'raj itu, kalau saya secara ringkas lebih melihat Isra itu fikih, Mi'raj itu akhlak. Tuh. Secara ringkas saja. Karena memang dalam segala sesuatu kita harus mendahulukan Mi'raj ini sebenarnya. Isra sebagai fikih memang harus kita laksanakan. Tapi fikih itu akan memberikan nilai, bukan hanya nilai sah dan tidak sah, itu ketika ada nilai mi'raj di situ. Ya, maka dahulukan akhlak di atas fikih. Saya bilang gitu, konklusinya seperti itu. Loh kok bisa gitu? Ya bisa, karena memang pada dasarnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, tidak untuk menyempurnakan fikih gitu. Mungkin kalau mafhum khalafahnya ya, tidak untuk menyempurnakan fikih. Fikih itu adalah latihan untuk mencapai akhlak. Fikih itu bagi orang-orang yang seperti kita, yang harus dipaksa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Nanti jangan-jangan saya dikira anti fikih. Saya bukan anti fikih. Saya tetap melaksanakan fikih Ahlul Bait. Dan insya Allah satu saat di channel kita ada sudah banyak permintaan untuk membahas mengenai fikih Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Hal itu sesuai dengan peran penting mereka, yang antara lain adalah sebagai berikut. Jadi mereka selalu melihat kondisi, selalu mendahulukan kemaslahatan umat, karena mereka adalah satu pelanjut risalah. Mereka adalah pelanjut risalah, punya kewajiban yang besar untuk menyampaikan risalah ini sampai akhir zaman. Makanya kemudian Ahlul Bait sedemikian rupa berjuang untuk membina para pengikut dan para pecinta untuk selalu mendahulukan nilai-nilai keutamaan, kemudian kunu lana zainan wala takunu alaina syainan, dan lain sebagainya. Karena akhlak itulah yang akan kekal di dalam memberikan kesan yang kekal di dalam setiap orang yang melihat kita. Ala kulli hal. Ahlul Bait secara alami merupakan pelanjut Rasulullah. Secara alami artinya secara keluarga jelas lah. Kalau kita lihat siapa orang yang paling dekat dengan Rasul, ya keluarganya Rasulullah. Karena mereka lah keluarga dan keturunannya. Jadi karena mereka keluarga dan keturunannya, pelanjutnya, dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah, ya mereka secara nasab ya mereka.
merupakan kebiasaan yang bisa kita lihat jelas pada masyarakat, di mana kedudukan dan kemuliaan seseorang akan berimbas pada keluarga dan keturunannya. Kalau kita datang ke satu pondok pesantren, bertemu dengan seorang kiai, kemudian kita menghormati kiai itu, maka kita pasti akan juga mencintai anaknya Pak Kiai. Sebagai orang yang dekat dengan Pak Kiai, itu sebagai bentuk penghormatan juga kepada Kiai kita, maka otomatis jelas berimbas pada keluarga dan keturunannya, kita akan menghormati. Tapi bagaimana kalau orang sudah tidak menghormati Rasulullah? Nah, bagaimana orang-orang yang meninggalkan jenazah Rasulullah belum dimandikan, belum dipulasara? Bagaimana dengan itu pun akan berimbas dalam sikap mereka terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka memang berniat untuk memutus tali, memutuskan mata rantai risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah yutimun nurih, Allah menyempurnakan cahayanya, meskipun mereka yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka berusaha memadamkan nurnya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahayanya. Termasuk dengan disakitkannya Imam Ali Zainal Abidin. Seandainya Imam Ali Zainal Abidin bisa berperang pada waktu itu, barangkali habislah keturunan Imam Husain alaihissalatu wassalam, pelanjut risalah itu. Maka Allah menjadikan Imam Ali Zainal Abidin marid di Karbala, orang yang sakit di Karbala. Jika masyarakat mencintai seorang, maka mereka agungkan seseorang yang mereka agungkan, maka hal itu akan mendorong mereka untuk mencintai dan menghormati setiap orang yang memiliki hubungan dekat dengannya, sebagai bukti kecintaan dan kesetiaan mereka kepada sosok tersebut. Dalam istilah Arab, kita sering mendengar hubbu syai' hubbu lawazimih. Mencintai sesuatu berarti mencintai hal-hal lain yang berhubungan dengan sesuatu itu. Kalau Bapak dan Ibu mencintai Allah, pastilah Bapak dan Ibu mencintai hal-hal lain yang berhubungan dengan Allah. Mencintai rumah Allah, mencintai hamba Allah, mencintai kitab Allah, dan lain sebagainya. Hal itu adalah manusiawi, sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah khutbah yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh putrinya Fatimah Zahra, seorang akan tersimpan dalam diri anaknya. Jadi pewaris itu adalah anaknya, keturunannya. Dan dalam masyarakat Arab, perhatian mereka terhadap nasab itu sedemikian rupa, sedemikian besar. Bahkan ada orang yang alim dalam hal nasab dan itu sangat dihormati. Sampai kemudian ada hadis Rasul mengatakan, tidaklah orang yang alim itu orang yang tahu nasab, tapi orang yang alim itu adalah yang begini-begini dan sebagainya. Jadi memang pengetahuan akan nasab menjadi satu kebanggaan pada waktu itu. Ya, ini bisa kita bayangkan bahwasanya seharusnya memang ketika orang-orang itu memang benar-benar menghormati Rasulullah, maka ya otomatis dia akan menjunjung tinggi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi yang menguatkan fakta ini adalah bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai, paling dimuliakan, dan paling tersimpan dalam hati setiap muslim yang bergerak dengan irama keimanan. Jadi otomatis Ahlul Bait pun akan menjadi seperti itu seharusnya. Bagai pantulan kecintaan yang dalam terhadap Rasulullah, hati kaum muslimun pun dipenuhi dengan kecintaan dan penghormatan terhadap Ahlul Baitnya. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, cintailah Allah karena nikmatnya yang telah tercurah kepada kalian. Cintailah aku karena kecintaan kalian kepadanya, kepada Allah. Dan cintailah Ahlul Baitku karena kecintaan kalian kepadaku. Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Jika kecintaan umat pada nabinya akan mendorong mereka untuk memperhatikan setiap peninggalannya, apalagi dengan dzurriyyah dan itrahnya yang merupakan peninggalan hidup dan pelanjut alami nasab dan pewaris keagungan pribadi Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita mendapatkan satu ilustrasi yang menggambarkan kondisi para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sehingga ketika kita berada pada kondisi yang tidak menyenangkan dalam dakwah kita, coba kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh manusia-manusia mulia Ahlul Bait salamullah alaihim ajmain. Manusia-manusia dengan jalur yang mulia, dengan jalur yang suci, dengan asal yang sangat agung yaitu Rasulullah pun diperlakukan seperti itu. Apalagi manusia-manusia seperti kita. Tapi marilah kita bersama-sama mengambil ta'asi, beruswah dari apa yang mereka lakukan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka tunjukkan di dalam menghadapi masyarakat atau sosial yang bervariasi. Saya kira itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ustaz Rahmat Hidayat yang sudah membantu kita mengkaji buku Berjalan di Bawah Cahaya Al-Bait. Kita alhamdulillah tadi juga sudah menyelesaikan satu bagian mukadimah. Alhamdulillah juga kita sudah menemukan poin-poin yang sangat berarti, sangat bernilai buat kita, dan kita tadi juga sudah memasuki bab 1 yaitu tentang kedudukan Ahlul Bait alaihissalam. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin berkomentar atau menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan atau bisa di kolom chat. Tapi sambil menunggu Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan baik langsung atau tidak langsung, kalau saya Ustaz memahami dari apa yang kita bicarakan tadi adalah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW kemudian A'immah al-Ma'sumin itu adalah orang-orang yang mengetahui kondisi zamannya dan tahu tantangan zamannya. Jadi tantangan zaman, dan kita jadi kadang-kadang saya jadi berpikir gini Ustaz, bagaimana kita mengetahui bahwa tantangan zaman yang dihadapi para imam itu adalah tantangan yang sangat substansif yang harus dilakukan. Misalnya tadi tantangan zamannya adalah bahwa kata Imam Husain, kalau misalkan kalau agama ini lebih tepatnya agama ini harus mengorbankan darah lah gitu, kayak itu. Dan terus juga para imam juga begitu. Mereka dari yang 12 ini, mungkin 12 atau misalkan yang 14 gitu, mereka merepresentasikan kehidupan dunia dalam menghadapi tantangan zaman itu, atau bagaimana? Atau kemelutnya gitu, saya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan pada zaman sekarang ya, barangkali kalau pada zaman itu ada gotong royong, mungkin para imam yang paling awal berangkat gotong royong. Makanya kemudian Rasul dan para imam tidak pernah, kata Kiai Miftah tadi, tidak pernah terdahului dalam hal salam gitu. Tidak pernah terdahului dalam hal senyuman, kebaikan, dan lain sebagainya. Jadi memang dari yang kita pelajari dari para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, bagaimana kita akan mengetahui kondisi masyarakat kalau kita tidak berbaur dengan masyarakat. Kita harus masuk ke dalam lubul ijtima, istilahnya, ke dalam intinya, ke dalam masuk ke dalam masyarakat itu, sehingga kita bisa tahu kecenderungan mereka, problem mereka. Saya ada satu cerita, tapi ini kayaknya ada yang bertanya, Ustaz. Oke, sambil direspon Ustaz. Ini pertanyaannya dari Pak Lukman. Sejak kapan fikih menjadi tolak ukur kesalahan seseorang dalam beragama? Itu sejak munculnya intoleransi. Jadi menjadikan fikih sebagai tolak ukur kesalehan, saya kira muncul karena mungkin kebodohan. Jadi orang melihat bahwasanya agama itu adalah sholat, agama adalah puasa.
agama adalah zikir dan lain sebagainya. Padahal agama itu rahmatan lil alamin. Yang kedua, memang ada kemudian usaha-usaha yang dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu dengan memunculkan dan menajamkan hal-hal yang bersifat fikih. Kenapa? Karena fikih itu selalu identik dengan perbedaan. Jadi sebenarnya yang diambil adalah bagaimana menajamkan perbedaan dalam masyarakat untuk menciptakan perpecahan. Untuk menajamkan itu, ya dari bagian agama yang sangat rentan untuk terjadi ikhtilaf, ya fikih. Maka fikih kemudian dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan mereka. Dengan cara apa? Menilai kesalehan seseorang dari fikihnya. Menilai kesalehan dari fikihnya, yang mana orang yang saleh ini sholatnya begini, orang saleh yang satu ini sholatnya begini. Jadi sebenarnya yang ingin diambil adalah perbedaannya itu, yang ditajamkan, yang ingin ditonjolkan adalah perbedaannya itu. Jadi bisa karena memang ketidaktahuan, bisa juga karena tujuan tertentu. Kalau saya sih melihat sejak kapan, itu sejak munculnya intoleransi, kapanpun, sejak zaman kapanpun, ketika toleransi itu dihilangkan, maka otomatis masuknya ke fikih. Atau gini kita balik, fikih minded itu yang menciptakan intoleransi. Sehingga segala sesuatu, bahwa saya sholatnya begini, dia sholatnya begini. Dan kadang orang berkutat pada fikih itu kehilangan substansi, Ustaz. Pernah saya ada satu, ini saya cerita. Di suatu saat saya di luar kota, saya sedang sholat. Kemudian di belakang saya saya tahu setelah saya selesai sholat, ada orang sholat di belakang saya. Kemudian setelah saya selesai sholat, dia mendekati saya, kemudian bertanya, maaf Pak, gitu. Bapak tadi sholatnya salah. Gitu. Saya bilang, oh ya, makasih sudah diingatkan. Salahnya di mana? Dia terangkan begini. Oh ya Pak, makasih sudah dijelaskan, sudah ditegur. Cuma saya mau tanya ini, saya itu kok Bapak bisa tahu itu Bapak tadi di mana? Saya di belakangnya, Bapak, kata dia. Sedang apa gitu? Saya sedang sholat juga di belakang Bapak. Saya dalam hati saya bilang dia memperhatikan sholat saya dan dia kehilangan substansi sholat, yaitu kekhusyuan. Nah, jadi kehilangan inti daripada sholat itu karena ia mau mengingatkan saya. Nah, itu jadi kapan tolak ukur kesalehan itu fikih menjadi tolak ukur kesalehan, ya tadi itulah. Ya. Mungkin ada pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Kedua, Ustaz, saya suka dari Ibu Saidah, saya suka dapat tanggapan dari teman-teman. Kan semua kejadian itu sudah ditakdirkan Allah, termasuk kejadian wafatnya Imam Hussein. Bahkan Nabi sudah mengetahui. Kenapa kok masih diungkit-ungkit? Terus seakan-akan nggak terima dengan takdir Allah. Ya. Gimana, Ustaz, cara meresponnya? Saya kira itu tanggapan umumnya dari banyak orang yang, kalau kata Ayatullah Misbah Yazdi, itu salah satu faktor kenapa orang malas belajar agama, ya dia ingin nyaman, ingin instan gitu. Ya udahlah, nggak usah dipikir, itu udah terjadi kok gitu. Sebenarnya Imam Ali bin Abi Thalib pernah mungkin sering kita juga sampaikan hadis ini, rahimallahu ra'an arifa min aina wa fi aina wa ila aina. Allah mencintai, menyayangi orang yang mau belajar dari mana dia berasal, di mana dia berada, dan akan kemana dia pergi. Kita mempelajari masa lalu untuk kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di masa kini, dan untuk mempersiapkan diri dan membuat backup untuk menghadapi masa yang akan datang. Ya. Jadi kita melihat bahwa kita mempelajari itu dulu, bahkan dulu Imam Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah yang keempat. Ini ada di dalam kitabnya Syekh Tijani Samawi. Jadi dulu Imam Ali itu dianggap atau dijadikan khalifah yang keempat itu pada masa Ahmad bin Hambal. Tentu ya.
yaitu pada masa Ahmad bin Hambal. Jadi sebelumnya tidak pernah dianggap sebagai khalifah yang keempat. Jadi jangan bangga kemudian jadi Khulafaur Rasyidin 4 itu pada zaman Ahmad bin Hambal di Tarbi namanya Qadhiyatut Tarbi. Ketika Ahmad bin Hambal melihat keutamaan Imam Ali kok tidak masuk dalam Khulafaur Rasyidin, dimasukkanlah yang keempat. Tahu apa sahabat Ahmad bin Hambal pada waktu itu? Hadala ta'nun li Thalhah wa Zubair. Ini penghinaan kalau Imam Ali dimasukkan, ini penghinaan kepada Thalhah dan Zubair yang termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Ya udahlah, ta'al qaum wa apa saya lupa. Di situ redaksinya biarkan kaum itu dengan masa lalunya sendiri-sendiri ya gitu. Jadi padahal yang di apa namanya? Yang diharapkan, yang diminta dari kita adalah kita mempelajari. Kita bisa mengambil langkah masa kini karena kita tahu masa lalu. Sehingga kita menghindari yang merugikan kita dan kita mengejar yang menguntungkan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kita membuat backup dan persiapan, preparation untuk apa? Untuk masa depan. Jadi kalau misalkan ada orang bertanya, kenapa kok masih diungkit-ungkit? Agar itu tidak terulang lagi. Itu kalau misalkan saya, kenapa kok itu diungkit-ungkit? Agar tidak terulang lagi. Kenapa kita membahas G30 SPKI misalkan? Iya, kenapa kita itu supaya tidak terulang lagi, supaya kita mempersiapkan pendidikan yang baik untuk generasi kita sekarang, menciptakan masa depan sebagai sumbangsih kita kepada ajaran Rasulullah misalkan gitu. Jadi harus diungkit. Kalau enggak kita enggak akan tahu apa yang harus kita lakukan sekarang itu. Afwan. Oke, Ibu Penti, silakan jika ingin langsung bertanya, silakan dinyalakan saja. Ya, Ustadz Afwan. Saya mau bertanya, mau terpikir oleh saya perpindahan dari Nabawiyah ke Imamah gitu ya Ustadz. Kan Rasul sudah menunjuk Imam Ali di Ghadir Qum. Itu kan peristiwa besar yang sepertinya kayak wasiat ya Ustadz ya. Betul. Dari Rasul pada Imam Ali. Tapi kenapa ada peristiwa Sakifah Bani Sa'ad itu Bani Sa'diyah itu Imam Ali kok diam saja gitu, sepertinya tidak tidak ini kan amanah Rasul kok tidak seolah-olah tidak dibela habis-habisan. Ya. Maksudnya Imam Ali sendiri kenapa diam saja? Diperjuangkan ya. Ya betul, tidak perjuangkan. Apakah mungkin karena ini sih pikiran saya aja? Karena Imam Ali bahwa itu hanya masalah kepemimpinan yang khalifah, jadi masalah pemerintahan, tapi pemimpinan secara spiritual kan tetap di Imam Ali. Nah, saya juga bertanya pada saat Khalifah Abu Bakar dan Khalifah yang sebelum Imam Ali, orang bertanya tentang agama masih ke Imam Ali selain si ini tentu ya, atau juga Khalifah tersebut gitu Ustaz. Afwan, makasih. Jadi sebenarnya peristiwa Sakifah itu tidak sesederhana yang selama ini kita dengar. Peristiwa Sakifah itu sedemikian luar biasa. Ini sebagai satu gambaran saja bahwa peristiwa Sakifah, jangan bayangkan tidak ada orang yang mendukung Imam Ali. Banyak yang mendukung Imam Ali. Tapi permasalahannya tujuan dukungan itu apa? Antum tahu salah satu yang mendukung Imam Ali adalah Muawiyah. Abu Sufyan, maaf. Abu Sufyan kalau tidak salah. Nanti akan disebutkan di sini. Mohon nanti cek lagi. Di dalam kitab ini ada nanti. Pokoknya di antara itu. Seingat saya Muawiyah itu mendukung Imam Ali. Percaya tidak percaya, di Sakifah Bani Sa'idah, Muawiyah mendukung Imam Ali. Apa katanya? Ya Ali, kalau engkau mau, kusiapkan kuda, kusiapkan pasukan, untuk kau rebut kekhalifahan ini. Kata Muawiyah. Kata Imam Ali, selama niatan dalam hatimu adalah keburukan, maka nasihatmu tidak berguna bagiku, katanya. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya Imam Ali
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Imam Hasan dan Husain, Al Hasanu wal Husainu imamani qoma au qa'ada. Imam Hasan dan Imam Husain adalah imam berkuasa atau tidak berkuasa. Imam Ali bin Abi Thalib melihat bahwasanya ketika beliau melakukan perebutan, memperjuangkan kekhalifahan itu, apa yang akan terjadi pada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan ilustrasi kecil atau ilustrasi singkat tadi, bagaimana Muawiyah itu siap membela Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tapi Imam Ali tahu tujuannya apa. Dan masih banyak lagi pada zaman Imam Hasan. Ada itu yang membela Imam Hasan. Bahkan Imam Hasan pernah ketika ada perjanjian dengan Muawiyah, Imam Hasan pernah mengatakan, ubun-ubun orang Arab itu ada di tanganku. Kalau aku mau untuk melakukan perlawanan dan merebut kekuasaan ini dari Muawiyah, bisa. Tapi apa yang akan terjadi dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Barangkali itu memberikan satu gambaran kenapa Imam Ali bin Abi Thalib diam saja, tidak memperjuangkan, tidak memperebutkan. Dan ingat bahwasanya memperjuangkan sesuatu, kalau kata Imam Khomeini ridwanullah ta'ala dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, tidak boleh melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar jika hal itu akan menciptakan madharat yang lebih besar. Tahu kalau itu memang madharat, tahu bahwasanya kekhalifahan itu adalah haknya. Tapi Imam Ali juga tahu bahwasanya akan muncul madharat yang lebih besar kelak di kemudian hari ketika Imam Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mengobarkan perlawanan dan perebutan kekhalifahan itu. Nah, jadi barangkali ini bisa memberikan ilustrasi kenapa Imam Ali tidak. Kalau kemudian misalkan di Ghadir Khum kan sudah dijelaskan dan sebagainya. Justru itulah Imam Ali bin Abi Thalib melihat sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah saja mereka betul-betul berusaha untuk menyimpangkannya, maka akan terjadi pertumpahan darah yang sangat luar biasa ketika Imam Ali bin Abi Thalib memperjuangkan, mempertahankan kekhalifahan itu untuk dirinya. Pada zaman Rasulullah saja, orang-orang munafik sedemikian rupa. Bagaimana kita bayangkan kalau kemudian Imam Ali menjadi khalifah yang pertama, apa yang akan terjadi? Makanya pada masa kekhalifahan Imam Ali kan ada sahabat yang datang pada Imam Ali bertanya, ya Amirul Mukminin, ya Ali, gitu. Kenapa pada zamanmu ini banyak kekisruhan politik, gitu. Sementara pada zaman khalifah-khalifah sebelumnya aman-aman saja, gitu. Kata Imam Ali, pada zaman itu khalifahnya mereka, umatnya aku. Tapi pada zaman ini khalifahnya aku, umatnya kayak kamu, katanya. Nah, gitu, makanya rusak itu. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini memberikan gambaran kenapa Imam Ali bin Abi Thalib bersabar. Dan kita bisa melihat lagi fakta yang lain bahwa Imam Ali sudah bersabar saja, didatangi rumahnya, dibakar rumahnya, dipaksa untuk berbaiat, didorong Fatimahuz Zahra. Itu saja sudah memberikan gambaran kepada kita kenapa Imam Ali diam. Itu terlalu berbahaya bagi maslahat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kira-kira. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali mau konfirmasi sambil menunggu, kita masih ada waktu beberapa menit, sekitar 7 menitan. Ustaz, ini tentang pemetaan masyarakat sebetulnya ya, pemetaan yang dihadapi oleh para imam terdahulu itu. Pemetaannya memang seperti yang terjadi pada masa Rasulullah seperti itu ya Ustaz ya. Ada yang muslimnya yang taat, kemudian yang menyimpan dendam dan sebagainya, kemudian ada muslim. Itu gimana Ustaz? Memang seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya pemetaannya sama, hanya saja pada masa imam itu mereka lebih berani secara terang-terangan. Secara terang-terangan mereka lebih berani. Kita lihat beberapa riwayat, misalkan Imam Ridho atau Imam Musa Al-Kadhim datang satu rumah, ternyata di rumah itu dijamu sama yang punya rumah, tapi yang punya rumah itu sambil melaknat
karena tidak mengenal, Artinya apa? Kebencian kepada para imam itu betul-betul ditanamkan kepada masyarakat awam sekalipun yang tidak mengenal Ahlul Bait itu. Pokoknya yang namanya imam ini adalah fasik, ini segala macam. Itu sedemikian rupa, itu terang-terangan. Tapi secara pemetaan, kemudian kita melihat bagian-bagian dalam masyarakat, kriteria-kriterianya itu sama. Ada orang munafik, tapi memang satu hal yang dipertimbangkan oleh setiap penguasa pada zaman para imam adalah simpati masyarakat pada para imam. Itu satu hal yang paling ditakuti oleh para penguasa, adalah para imam itu ada di hati masyarakat. Karena tadi itu mereka berbaur dengan masyarakat. Rasulullah berbaur dengan fuqara wal masakin dan lain sebagainya. Jadi meskipun pada satu saat masyarakat ini tidak berani menampakkan, misalkan seperti pada masa Imam Hasan Askari, misalkan itu Imam Hasan Askari sampai melarang sahabat-sahabatnya itu untuk memberikan, jangankan salam, memberikan isyarat, menunduk, atau itu pun dilarang karena itu terlalu berbahaya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi atau untuk melihat Islam itu sebagai hal yang menenangkan, kalau kata Kiai Miftah tadi, hal yang menenangkan, hal yang menyenangkan. Setiap orang yang melihatnya akan merasa nyaman dan lain sebagainya. Meskipun untuk itu mereka harus mengorbankan apapun yang mereka miliki. Oke, Ustaz, kita ada waktu 5 menit lagi, barangkali nanti Ustaz bisa sambung dengan closing statement, kemudian diiringi dengan doa. Silakan Ustaz. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita dapatkan, ilustrasi yang kita dapatkan tentang kehidupan para imam Ahlul Bait alaihi wassalam, seharusnya menjadi satu gambaran pada kita bahwa kemuliaan itu diraih dengan perjuangan. Kemuliaan itu diraih dengan kerja keras. Jadi ketika kita melihat perjuangan para imam untuk kita, bukankah akan menjadi sebuah pengkhianatan ketika kita bermalas-malasan untuk memperjuangkan apa yang selama ini mereka perjuangkan? Maka marilah kita tanamkan militansi kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mari kita bersama-sama isi hari-hari kita dengan bukti kecintaan, bukan hanya ungkapan kecintaan, tapi bukti kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karena bagaimanapun kita ada sebagai manusia hari ini, itu berkat mereka, berkat Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Laulahum, kalau bukan karena mereka, tidak tahu menjadi apa kita sekarang ini. Makanya kita selalu mengucapkan kepada mereka, jazakumullah anil islam wa ahli. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atas perjuangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan ini kita selalu mendapatkan terstimulasi untuk selalu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Memang teramat berat perjalanan kita, teramat panjang entah sampai kapan perjalanan kita. Tapi kita diperintahkan tidak untuk sampai kepada garis finish. Kita diperintahkan untuk terus berjalan menuju garis finish. Sampai atau tidak sampai, itu tergantung kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi hidup kita, salah satu yang mendorong saya untuk selalu mengadakan kajian setiap hari di YouTube, karena saya hanya ingin setiap hari saya selalu diwarnai dengan khidmat meskipun tidak seberapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar permohonan kita malam hari ini. Bulan Rajab yang sangat mulia, yang sangat utama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita. Wabil khusus Allah yarham Buya Jalaluddin Rahmat dan Bunda Ais Kartini, para kiai-kiai kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah melapangkan kuburnya, mencurahkan sinarnya, menerangi alam barzahnya,
dan menyiramkan maghfirah ke atas mereka. Mudah-mudahan malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tidak membiarkan kita menyelesaikan majelis ini kecuali telah diampuni dosa-dosa kita, disakinahkan keluarga kita, disembuhkan yang sakit di antara kita, diingatkan yang lupa di antara kita, dicukupkan yang kekurangan di antara kita. Mudah-mudahan jika suatu hari Allah berkehendak mengambil nyawa kita, semoga Allah mengambil nyawa kita dalam kecintaan kita kepadanya, pada Rasulnya dan Ahlul Bait Rasulnya. Semoga Allah mengambil nyawa kita dalam kondisi kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintainya, mencintai Rasulnya dan Ahlul Bait Rasulnya. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha, fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha illa ant. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la saqaman illa syafaitah. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, waqtilil kufrana wal munafiqin. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma akhdhil man khadaladdin, Allahumma ansur juyushal muslimin fi syarqil ardi ila magharibiha. Allahumma anzil alaihim nasrakal mu'ajjal bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala mahabbatika wa mahabbati rasulika wa ahli baiti rasulik. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya Allah, Allahumma khtim kulla umurina bi husnil khatimah wa la takhtimha bi su'il khatimah. Allahumma ahyina hayata Muhammad wa ali Muhammad wa amitna mamata Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ij'al auladana, Allahumma ij'al azwajana, Allahumma ij'al aba'ana wa ummahatina, Allahumma ij'al jama'atana min ahli syafaati Muhammad wa ali Muhammad yaumal hisab, min ahli syafaati Muhammad wa ali Muhammad yaumal wurud, min ahli syafaati Muhammad yaumal qiyamah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ila hadratil a'immati min ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Al-Fatihatu lahum wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ustaz. Ahlan sahlan. Taqabbalallahu a'malakum bi ahsanikum wa ya Ustaz. Alhamdulillah karim. Bapak dan Ibu, demikian kajian kita, kajian membaca buku Berjalan di Bawah Cahaya Ahlul Bait. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dengan guru kita Ustadz Rahmat Hidayat, tentu saja dengan membaca lagi buku ini. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan guru kita. Titip doa di bulan Sya'ban ini, titip senantiasa selamat dan berkati kami dengan doa-doa. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan sahlan, ahlan sahlan. Syukran, syukran. Afwan. Sudah sah. Mohon saya langsung pamit ini. Oh ya, silakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,